PFK2 bersama saya gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas sampai selesai begitu. Nanti kemudian kalau ada hal-hal yang kalian ingin tanyakan boleh kita diskusikan bersama-sama begitu ya. Baik, saya izin stop video saja seperti kalian ya. Baik. Di chapter 6 itu nanti kita akan membahas tentang desain reaktor untuk reaksi tunggal, sebenarnya sama seperti kemarin kita membahas di chapter 5. Cuman bedanya adalah kalau di chapter 6 nanti kita akan membandingkan begitu, membandingkan bagaimana terutama volume gitu ya, volume dari reaktor PFR dan MFR. Sebenarnya di poin ini teman-teman sudah saya berikan berikan pendahuluan gitu ketika kemarin mengerjakan kuis. Jadi kalau di kuis kemarin kalau kalian masih ingat, ketika ada satu soal kemudian saya minta Anda untuk menggunakan reaksi MFR, kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana jika reaktor itu saya ganti dengan PFR, kan begitu, atau sebaliknya. Sebenarnya itu adalah salah satu pendahuluan yang saya berikan ke teman-teman bahwa itulah nanti yang akan kalian pelajari di chapter 6 gitu. Kalau secara perhitungan sih nggak ada yang berbeda begitu, tinggal kita membandingkan saja, oh kalau saya punya reaksi yang sama, kondisi yang sama, kemudian reaktornya berbeda, yang terjadi apa gitu, apakah volumenya akan berbeda atau sama saja, atau jika mengalami perbedaan mana yang lebih besar volumenya, begitu. Harusnya kemarin di kuis kemarin itu kalian jelaskan itu gitu, tapi ada beberapa yang saya sudah sempat 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 memeriksa gitu hasil kuis kalian, ada yang ya sudah pokoknya ngitung aja nggak tahu gimana, yang penting saya ngitung gitu. Kemudian kalaupun ada yang membahas ya cuma membahasnya oh berbeda antara PFR dan MFR, udah gitu toh gitu. Padahal sebenarnya ada banyak hal yang bisa kalian jelaskan. Kemudian poin yang kedua adalah di chapter 6. Yang membedakan dengan chapter 5 adalah kalau di chapter 5 kemarin teman-teman hanya belajar tentang satu reaktor saja. Jadi kalau kalau dianalogikan dengan di ATK 1 itu teman-teman belajarnya adalah single unit. Tapi kalau di chapter 6 maka nanti akan ada lebih dari satu reaktor. Bisa dua, bisa tiga, dan seterusnya. Begitu, baik itu MFR maupun PFR. Nah, kalau dibalikin lagi ke ATK 1, maka ini adalah masuknya adalah di multiple unit. Nah, dulu kalau di ATK 1 kan sama aja ya, mau mau single mau multiple ya sama aja, neraca massa tuh ya gitu gitu. Ini pun sama. Jadi nanti di chapter 6 ini nanti juga persamaan yang akan digunakan adalah di chapter 5. Jadi tabel 5.1 dan 5.2 itu semuanya dipakai di chapter 6. Tinggal nanti kita menghitung lebih dari satu reaktor gitu. Nah, kalau bicara tentang unit atau reaktor yang lebih dari satu, misalnya dua begitu ya, maka nanti akan ada apa istilahnya, pertanyaan lebih lanjut gitu. Apakah dua reaktor ini, misalnya ada dua ya, apakah dua reaktor ini disusun seri atau mau disusun paralel, kan begitu, sama kayak dulu waktu di ATK 1, kalau ada dua nih mau disusun secara gimana, dua ini mau disusun seri atau mau disusun paralel. Kalau satu kan nggak bisa ya, kalau single unit ya masuk keluar ya begitu, nggak akan ada pilihan mau seri atau paralel. Jadi gitu, itulah bedanya. Kalau secara persamaan sih sama saja, persamaan sama saja. Gitu ya. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, di halaman pertama di chapter 6, kalau teman-teman baca sekilas itu adalah pendahuluan begitu. Itu adalah apa istilahnya, gambaran bagi teman-teman kenapa kok kita harus membahas tentang reaktor gitu. Kenapa kita harus membandingkan reaktor dan kenapa kita harus harus menghitungnya adalah kalau nggak volume ya waktu, kan begitu ya. Kenapa nggak yang lain gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara proses apa istilahnya ya, memproses sesuatu begitu, entah itu dalam fase padat, cair maupun gas untuk menjadi produk tentunya ya, karena kita bicara di industri, maka sebenarnya ada banyak faktor yang berpengaruh. Jadi kalau Anda tanya misalnya tadi, Bu, kenapa kita hanya bicaranya tentang volume aja? Kenapa kok kita bicaranya hanya waktu aja?
Ya sebenarnya bukan hanya itu yang harus kita bicarakan gitu, tetapi kan tidak mungkin kemudian semua faktor itu kita bahas dalam satu pertemuan kan ya tidak mungkin begitu. Jadi kita harus memilah-milah. Oh di mata kuliah ini itu kita bahasnya spesifik terhadap apa, yang mata kuliah yang lain spesifik terhadap apa gitu. Nah di reaktor sendiri kalau kita mau membahas semuanya begitu. Nah, kalau mau membahas semuanya ya memang betul tidak hanya volume dan waktu, tetapi bisa jadi bagaimana dengan pengadukannya, bagaimana dengan volume fluida itu harus berapa kalinya volume reaktor, kemudian suhunya harus berapa, kemudian apa namanya dia harus dipanasin apa enggak dan lain sebagainya, harusnya belajar tentang itu gitu. Tapi ya lagi-lagi tadi kita nggak akan mungkin bisa belajar sebanyak itu gitu di dalam satu mata kuliah. Jadi mata kuliah ini memang memberikan pembekalan sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sudah paham terkait dengan ini, ya mau ditambah pemanas atau seperti apa ya pasti bisa sebenarnya begitu, gitu ya. Jadi nanti kalau dilihat di paragraf pertama itu kan kalau kalian lihat ya banyak faktor begitu sebenarnya untuk bisa menentukan proses yang terbaik ketika kita memproduksi sesuatu kan begitu. Ada banyak faktor, tapi memang kita harus spesifik. Nah, kemudian di paragraf yang kedua ini lebih spesifik lagi terkait dengan sistem reaktornya, begitu terkait dengan reaktornya, yang kaitannya dengan apa istilahnya ukuran reaktor. Jadi ukuran reaktor itu memang apa istilahnya sangat krusial sekali, sangat penting sekali ketika kita mau memilih atau kita ingin menggunakan reaktor, kan begitu. Ukuran reaktor ini tentu saja nanti berkaitan dengan volume, kan begitu ya, terkait dengan volume. Kita menggunakan MFR atau PFR, begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara reaktor, pasti di dalamnya ada reaksi, maka kita harus batasin. Yang namanya reaksi itu kan ada banyak sekali jenisnya. Tidak satu kalian sudah pernah belajar tentang berbagai macam jenis reaksi. Nah, di chapter 6, ini lagi-lagi sama seperti chapter 5. Yang akan kita bahas adalah yang reaksi tunggal saja. Jadi reaksi yang lain kita tidak akan bahas, begitu ya. Jadi sama seperti di chapter 5, reaksinya adalah reaksi tunggal saja, gitu. Kira-kira seperti itu, teman-teman, di chapter 6 yang akan kita bahas. Kemudian nanti di chapter 6 ini kita lebih banyak akan membandingkan antara plug flow dan mix flow saja. Bagaimana dengan batch gitu? Batch itu sebenarnya kalau secara industri memang tidak apa istilahnya, memang dipakai, tetapi biasanya lebih dalam skala kecil, gitu, skala kecil. Lebih banyak saya sudah sampaikan di sebelumnya ya bahwa yang namanya batch reaktor itu memang keunggulannya adalah dia skalanya kecil, lebih fleksibel ketika ketika dioperasikan. Kemudian kalau mau shutdown misalnya, mau shutdown, mau dihentikan, kemudian mau dibersihkan itu lebih gampang. Beda dengan yang flow reaktor, kan begitu. Nah, tetapi apakah berarti itu tidak penting? Ya tetap penting gitu, karena kalau tidak punya batch ya di laboratorium tidak bisa melakukan uji coba produk baru kan begitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari persamaannya, kalau teman-teman ingat di tabel 5.1 dan 5.2, di sana itu ada kesamaan-persamaan antara batch dengan plug flow, kan begitu ya. Jadi kalau dilihat di tabel 5.1 itu kan ada tulisannya di bagian header itu plug flow atau batch gitu. Jadi kalau kita sudah apa istilahnya bisa membandingkan antara mix flow dan plug flow begitu ya otomatis kita bisa membandingkan ketika batch seperti apa gitu. Cuma yang membedakan secara proses adalah di plug flow dan batch adalah yang satu itu flow reaktor jadi ada yang masuk ada yang keluar, sedangkan batch tidak ada selama tidak yang keluar dan masuk selama terjadinya reaksi gitu. Nah, kemudian mari kita mulai untuk apa namanya melihat persamaannya begitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa persamaan ini teman-teman sudah apa istilahnya sudah familiar sekali begitu ya dan sudah sering menggunakan. Jadi yang akan kita pakai ya semua persamaannya persamaan 5. Tidak ada persamaan baru di chapter 6.
Tidak ada sama sekali. Jadi memang semuanya kita pakai. Hanya saja nanti apa yang kita bahas tadi di poin pertama yang saya sampaikan di awal bahwa kita ingin membandingkan bagaimana volume, bagaimana dengan apa istilahnya taunya atau bagaimana dengan volumetric rate-nya ketika kita menggunakan dua reaktor yang berbeda tetapi dengan kondisi yang sama. Karena ini namanya saja perbandingan, maka nanti pasti kita akan melakukan perbandingan seperti ini. Mix flow dibanding dengan PFR, mix flow dibanding dengan PFR. Jadi nanti istilah M ini adalah untuk MFR, P ini adalah untuk PFR. Nah, ini misalnya kita punya reaksinya A menjadi produk begitu. Kalau kita punya reaksinya A menjadi produk, maka nanti persamaan laju reaksinya adalah secara umum adalah seperti ini. Jadi min RA sama dengan seperti DNA per dt atau bisa dituliskan KCA pangkat N. Di mana N ini karena kita tidak tahu N-nya N berapa, maka ini bisa diisi berapapun sesuai dengan reaksi nanti yang teman-teman temui gitu ya. Kemudian terkait dengan tau M, kemudian tau P, ini teman-teman juga bisa lihat di tabel 5.1 dan 5.2. 5.1 untuk yang EA sama dengan 0, kalau di 5.2 adalah EA sama dengan tidak sama dengan 0 kan begitu. Nah, karena ini pangkatnya adalah N yang kita tidak tahu ordernya order berapa, maka nanti teman-teman pilihnya adalah yang general rate. Jadi yang paling bawah gitu. Ini kita anggap dulu kita tidak tahu apakah itu order 1, order 2 dan seterusnya. Jadi kita buat general dulu gitu. Nah, kemudian kita berlanjut ketika apa istilahnya? Ada EA, tadi kan ada N ya, N yang kita buat secara umum, yang kita belum tentukan, maka kemudian pasti yang kedua adalah EA. Faktor ekspansi ini mau 0 apa enggak 0, karena 0 dan tidak 0 nanti sangat berpengaruh terhadap persamaan. Ini kalau kita buat general, artinya mau EA sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, maka E itu kan pasti muncul. Nah, ketika muncul, maka teman-teman coba lihat, di sini ada persamaan ini, yang teman-teman juga sudah familiar. Ini ketika kita punya, kalau dulu yang CA sama dengan CA01 min XA, itu kalau yang EA sama dengan 0, tapi kalau ada EA, maka harus dimasukkan. Gitu. Ini teman-teman apa namanya turunkan lah ya, turunkan sendiri dengan menggunakan persamaan yang ini pasti akan ketemu. Ini juga sudah pernah saya apa namanya tunjukkan cara menurunkannya ketika di chapter 5 kemarin, sama persis, tinggal dimasukkan saja. Tinggal dimasukkan saja min RA-nya KCA pangkat N, CA-nya diganti CA sama dengan CA01 min XA, EAXA kan begitu ya, 1 plus XA itu. Jadi silahkan dimasukkan, nanti akan ketemu persamaan 1 di chapter 6. Gitu. Jadi ada di halaman 121. Gitu. Persamaannya sama persis. Nah, kemudian kalau EA sama dengan 0, ya ini tentunya lebih mudah gitu ya. Ketika EA sama dengan 0, misalnya ini kita masukkan ke sini, maka ketika EA sama dengan 0, ketika kita masukkan EA sama dengan 0, EA sama dengan 0, maka EA-nya kan menjadi hilang. EA-nya menjadi hilang, kan begitu. Ini juga EA-nya jadi hilang, nanti tinggal diintegralkan saja. Kan gitu ya. Kemudian nanti ketika EA sama dengan 0, kemudian ada kita sudah tentukan order, misalnya ordernya 1 gitu. Kalau ordernya 1, ini untuk order yang tidak sama dengan 1 ya. Ketika tidak sama dengan 1, maka N-nya tetap ada di situ. Tapi ketika ordernya sama dengan 1, ya tinggal dimasukkan aja. Berarti N-nya ini kan pangkat 1. Angka berapapun kalau N-nya pangkat 1, kalau pangkat 1 itu berarti kan nilai itu sendiri. Kan begitu ya, nilai itu sendiri. Jadi misalnya ini kita masukkan ya. Ini kita masukkan ya akan menjadi itu sendiri. Ini kita masukkan XA sama dengan 1 min XA pangkat N. N-nya 1 ya nilai itu sendiri 1 min XA. Begitu juga dengan yang di bawah. Tinggal nanti diintegralkan saja menjadi ln 1 min ln 1 min XA. Gitu. Ini kalau N sama dengan 1, ini untuk N sama dengan, tidak sama dengan 1. Kalau nanti teman-teman tidak ada ini ya, tidak ada apa namanya, tidak ada data bahwa N-nya sama dengan 1 atau N tidak sama dengan 1, EA sama dengan 0 atau tidak 0, ya lebih mudah jika menggunakan yang general saja, menggunakan yang umum saja. Ini kan umum sebenarnya, walaupun ini EA tidak sama dengan 0, kalaupun Anda anggap ini EA sama dengan 0, ya tinggal EA-nya kan dimasukkan 0 kan begitu. Tinggal bisa diturunkan sendiri. Begitu teman-teman. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda dari persamaannya.
Sama persis dengan di chapter 5. Nah, kemudian di level skill ini kita diberikan grafik. Grafik ini sebenarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi kita saja. Ini menjadi alternatif ketika ada beberapa hal, ada beberapa data yang ternyata ada di dalam grafik ini. Jadi kita bisa langsung pakai tanpa harus menghitung secara matematis. Kalau yang di depan tadi, yang di sini tadi kan kita harus hitung secara matematis ya. Jadi misalnya kita sudah punya data XA, kita sudah punya data E, kita punya data N, kemudian kita masukkan ke persamaan kan begitu, kita hitung secara matematis. Tapi di sini ada alternatif penyelesaian yang lain, yaitu dengan menggunakan grafik. Cuman begini, kalau menggunakan grafik ini kan harus hati-hati. Grafik ini dibentuk dari data eksperimen sebenarnya. Jadi ketika data eksperimen kemudian diplotting, ternyata plottingnya ini menghasilkan profil yang menarik seperti ini. Jadi ini yang garis putus-putus itu adalah menunjukkan EA, ya, ini menunjukkan EA dan tapi ini ada order. Jadi hati-hati nanti ketika melihat garis ini ya. Garis ini ada banyak sekali, misalnya yang ini. Yang garis ini berlaku untuk ordernya order 1, kemudian EA sama dengan 2 gitu, misalnya kayak gitu. Jadi harus hati-hati. Banyak sekali batasannya ketika teman-teman mau menggunakan ini. Ini pun hanya berlaku ketika N-nya sama dengan 1 sampai 3. Kalau di luar ini, maka teman-teman tetap harus kembali lagi ke penyelesaian secara matematis. Jadi ini, gitu ya, 1 sampai 3. Jadi ini, grafik ini adalah untuk membandingkan performance dari single MFR dan PFR. Reaksinya adalah reaksi tunggal dan min RA sama dengan K. Juga ini spesifik. EA-nya ada yang 2, 1, 0, min setengah, min 2/3. Bagaimana kalau misalnya EA sama dengan min 3, Bu? Di sini nggak ada. Kalau nggak ada ya berarti teman-teman harus hitung secara matematis. Gitu. Nah, kemudian di sini ada yang perlu dilihat adalah sumbu X-nya 1 min XA. Jadi jangan sampai keliru ya. Kalau yang kemarin kita membuat grafik itu sumbu X-nya adalah XA atau CA. Gitu ya, bisa XA atau CA. Tapi kalau yang di sini itu adalah 1 min XA. Jadi nanti kalau teman-teman punya data XA, maka harus dikurangi dulu. 1 min XA. Baru kemudian diplotting di sini. Kemudian di sumbu Y-nya, ini adalah perbandingan antara mixed flow dan plug flow. Mixed flow dan plug flow. Jadi nanti kalau kita sudah punya perbandingan antara mixed flow dan plug flow, maka kalau ditanya berapakah V plug flow ketika V mixed flow-nya sekian, EA-nya sekian, XA-nya sekian, maka dengan perbandingan ini, maka teman-teman bisa menghitung berapakah nilai atau volume dari plug flow, misalnya kayak gitu. Ini kan ketemunya adalah perbandingan. Kalau yang kemarin itu di chapter 5 di sumbu Y-nya ketika ini XA, ini ada sepermin RA ya kalau tidak salah gitu. Jadi berbeda gitu. Nah, kemudian data yang kita perlukan ada N, ada order reaksi, kemudian ada EA, ada order reaksi dan ada EA. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat, ini misalnya ini ada 0,5, 0,25, ada 3. Bu, bagaimana jika misalnya ini 0,3 gitu misalnya. Ketika N-nya 0,3 kan di sini nggak ada. Nah, kemudian teman-teman juga tidak boleh menambahkan grafik ini. Jadi misalnya, Bu ini 0,25, ini 0,5. Berarti kan N 0,3 itu kan ada di tengah-tengahnya. Terus Anda gambar lah gini. Itu nggak boleh. Ini nggak boleh. Anda gambar sendiri ini nggak boleh. Gitu. Satu lagi, Bu itu kok garisnya kok cuman berhenti sampai di situ. Boleh nggak saya lanjutin aja ke bawah? Ini juga nggak boleh. Tadi yang saya sampaikan ke teman-teman, grafik ini dibentuk dari data eksperimen. Ketika di plotting data eksperimen kita, oh ternyata dia punya profil yang menarik gitu. Nah, di bagian sini profilnya dia kenapa tidak dituliskan seperti ini? Karena profilnya ternyata tidak sama. Tidak sama seperti ketika 1 min XA-nya adalah sekian. Ketika lebih dari ini, ternyata profilnya tidak smooth seperti ini.
Ini kalau teman-teman bayangin ketika dulu membuat grafik di Excel, kalian punya data, kemudian kalian masukkanlah data misalnya antara 1 sampai 10. Ketika Anda fitting atau regresinya linear, oh dia bagus nih lurus. Tapi ketika Anda tambahin lagi data di atas 10, ternyata dia polinomial. Nah, kayak gitu. Jadi memang ini terbatas pada data-data yang tertera di sini saja. Gitu. Sedangkan yang lain yang tidak masuk ke sini, berarti teman-teman tidak boleh tambahkan sendiri. Gitu ya. Ceritanya begitu. Nah, secara overall adalah kalau dilihat dari grafik ini, maka nanti volume MFR itu lebih besar daripada PFR. Secara overall ya, secara umum begitu. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk menggunakan ini nanti kita langsung di example nanti satu saja nanti sekalian saya bahas satu-satu. Gitu. Ini untuk ingat ini untuk yang apa namanya untuk single reaktor NFR dan PFR untuk membandingkan, kemudian ordernya 1 sampai 3, kemudian reaksinya adalah reaksi single dengan min RA sama dengan K CA pangkat N gitu. Nah, kemudian ini juga bisa untuk apa istilahnya mengingat kembali. Ini kan waktu kemarin kita sudah bahas ya, kenapa kok profilnya naik seperti ini kan gitu. Kemudian yang menjadi MFR itu yang luas area yang mana, PFR area yang mana kan gitu. Kemudian ini sumbu X-nya XA, ini min per RA. Nanti akan berbeda profilnya ketika sumbu X-nya adalah CA, ininya min per RA. Maka nanti akan berkebalikan kan gitu ya. Semoga masih ingat di chapter 5 kemarin. Nah, untuk MFR ini yang bisa kita hitung atau yang kita hitung luasannya adalah yang di bawah grafik dan yang di atas grafik untuk yang mix flow. Semoga masih ingat kenapa kok begitu sejarahnya saya sudah sampaikan di chapter 5. Kemudian untuk apa namanya? Untuk plug flow itu ada di bawah grafik. Dilihat dari sini saja luas area di mix flow itu pasti lebih besar dibandingkan dengan plug flow. Dan begitu ya. Dilihat dari ini aja. Mix flow kan atas dan bawah, sedangkan plug flow ada di bawah. Ya pasti kita udah bisa bayangin bahwa luas areanya pasti lebih banyak yang mix flow. Karena di atas dan di bawah itu dua-duanya dihitung. Sehingga itulah nanti berkorelasi dengan volume mix flow pasti lebih besar dibandingkan dengan plug flow. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa salah satu alasan banyak yang lebih memilih plug flow dibandingkan dengan mix flow dilihat dari sisi volumenya. Karena volume plug flow itu lebih kecil dibandingkan dengan mix flow. Itu salah satu alasan gitu ya. Salah satu alasan jika ditinjau dari volumenya. Gitu. Cuman nanti kalau ditinjau dari Bu, tapi kenapa kok masih banyak pakai MFR? Ya kan tadi disampaikan di awal chapter 6 itu bahwa faktornya kan tidak hanya ini aja gitu, tapi kita harus lihat aliran fluidanya gimana, mekanisme reaksinya gimana, apakah ada katalisnya apa tidak, kan begitu. Itu yang harus dilihat lagi nanti ketika memilih, walaupun volume reaktor NFR lebih besar ya bukan berarti kita tidak menggunakan NFR kan tidak juga begitu gitu ya. Nah, kemudian itu tadi kalau single, bagaimana kalau lebih dari satu reaktornya? Kalau lebih dari satu, maka nanti akan ada pertanyaan apakah disusun seri atau disusun paralel. Kan begitu ya, mau disusun seri atau mau disusun paralel. Kalau ini adalah PFR, kita lihat dulu yang PFR. Kalau PFR persamaannya secara umum kan seperti ini ya, persamaan di 5.18 itu kan seperti ini. Maka nanti ketika kita punya lebih dari satu PFR, maka nanti kita bisa memasukkan semua volume PFR itu dengan cara menjumlahkan. Jadi ini ada sigma I sama dengan 1 atau jumlah reaktor sama dengan 1 sampai ke N. Maka ini kita bisa jumlahkan. Jadi misalnya kita punya 2 reaktor PFR, kemudian yang satu 50, yang satu 30. Maka kita bisa menganggap bahwa itu adalah satu reaktor PFR dengan volume 50 plus 30, jadi 80. Itu akan sama dengan kita punya 2 reaktor PFR
50 dan 30. Itu sama gitu. Jadi ini kalau kita punya plug flow reaktor, jadi lebih dari satu, kemudian kita bisa menganggap bahwa sistem itu sama dengan single plug flow yang volumenya sama dengan total volume dari masing-masing unit. Kita jumlahkan saja, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau itu paralel? Kalau paralel, maka nanti akan ada ketentuan bahwa V per F-nya atau tau-nya itu harus sama dari masing-masing aliran. Kalau kita buat gambarnya seperti ini contoh di 6.1. Ini bisa untuk memberikan bayangan ke teman-temannya. Jadi di 6.1 ini ada 3 reaktor plug flow. Ada 3 reaktor plug flow dengan masing-masing sudah diketahui volume masing-masing. Ada 50, 30, dan 40. Nah, di dalam kasus ini itu antara reaktor yang pertama dengan reaktor yang kedua ini disusun secara seri. Sedangkan yang ketiga ini disusun secara paralel terhadap reaktor 1 dan 2. Sehingga di sini untuk mempermudah ada cabang yang D dan ada cabang yang E. Ini disusunnya secara paralel. Jadi ini kan kalau dilihat, oh yang masuk nih satu, kemudian dibagi menjadi dua. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada yang ke D, ada yang ke E, kan gitu. Yang D isinya 50 dan 30, sedangkan yang di E adalah 40. Nanti keluarnya sama-sama masuk ke proses berikutnya. Gitu. Nah, kemudian kalau di soal ini yang ditanyakan adalah bagaimana fraksi antara yang ke aliran D. Misalnya, yang di aliran D ini berapa, gimana gitu fraksinya. Kalau ini tadi kita punya fit, kemudian berapa banyak yang ke atas, berapa banyak yang keluar, sebenarnya begitu. Kalau kita udah tahu yang ke atas kan ya kita bisa tahu yang ke bawah kan. Nah, berdasarkan tadi, konsep yang tadi bahwa ketika kita punya reaktor lebih dari satu, maka kita lihat dulu yang di atas. Oh, yang di atasnya ada 2 reaktor yang disusun seri, ada 50 dan 30. Maka 2 reaktor ini kita bisa gantikan dengan 1 reaktor dengan volume hasil dari penjumlahan antara reaktor 1 dan reaktor yang kedua. Sehingga kita dapatkan volume reaktor yang ada di aliran D itu adalah 50 plus 30 sama dengan 80 liter. Gitu. Kemudian yang di bawah ya karena ini cuma satu ya berarti tetap 40 liter kan begitu ya. Nah, kemudian karena kita diminta untuk mengetahui berapa banyak yang ke atas, kan gitu ya, berapa banyak yang ke aliran D, maka kita bisa menggunakan tadi yang di atas. Nah, ini kalau itu adalah paralel, maka V per F atau tau itu harus sama. Sehingga secara matematis kita bisa buat seperti ini. Artinya kita punya 2 aliran, berarti V per F dari D, aliran D itu harus sama dengan V per F untuk aliran E. Ini kenapa sih harus begini? Ya nanti agar karakteristik yang keluar ini sama. Karakteristiknya sama sehingga ketika masuk ke proses berikutnya maka ini akan memiliki karakteristik yang sama. Ini ada di sini. Ada di mana tadi? Ini. Gitu ya. Nah, kemudian ketika ini sudah kita masukkan, kita sudah tahu tuh tadi VD-nya kita udah tahu, volume yang reaktor yang ada di D udah tahu, kemudian volume yang ada di E sudah tahu. Kemudian kita masukkan aja, karena yang diminta adalah fraksi fit. Jadi fit yang ke atas berapa, yang ke atas dan ke bawah berapa kan begitu ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan rasio antara VD per VE dengan cara menggeser aja. Ini VD-nya ke kanan, VE-nya tetap, kemudian VD-nya tetap, ini VE-nya ke bawah, ini F-nya ke kanan, FE-nya tetap kan gitu. Sehingga kita dapatkan bahwa yang ke VD per FD ya, FD per FE sama dengan 80 per 40 sama dengan 2. Jadi kalau ditanya berapakah fraksi fit yang ke atas, maka ada 2 per 3. 2 itu adalah untuk D, sedangkan 1 itu adalah untuk E.
Nah, ini saya tambahin untuk lebih memperjelas begitu ya. Kalau di soal kan tidak ada fitnya berapa, hanya ditanya rasionya berapa. Kalau ditanya rasio ya berarti 2/3 aja gitu jawabannya. Cuman untuk lebih lebih jauh lagi misalnya saya buat fitnya yang ada di aliran depan ini ada 90 liter per jam. Nah, karena FD-nya adalah 2/3, maka nanti tinggal teman-teman kalikan aja. 2/3 kali 90 sama dengan 60 liter per jam. Sedangkan untuk FE ada 1/3 kali 90 sama dengan 30 liter. Jadi yang ke atas, kalau ini adalah 90, maka yang ke atas adalah 60, yang ke bawah adalah 30. Gitu. Ceritanya begitu. Nah, Bu, apakah ini kemudian diganti menjadi satu reaktor? Ya enggak. Di dalam perhitungan kita itu satu gitu. Tetapi secara realnya ya tetap dua begini. Jadi nanti 60 liter per jam itu yang masuk ke PFR yang pertama, kemudian diproses atau direaksikan, kemudian keluar masuk ke reaktor yang kedua. Gitu. Kalau dari sisi perhitungan kita anggap satu reaktor dengan volumenya penjumlahan dari keduanya. Gitu ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana kalau MFR? Kalau tadi kan berlaku untuk PFR ya. Kalau MFR ini dimulai ketika MFR dengan ukurannya sama dulu. Nanti kalau ukurannya tidak sama, maka teman-teman hitungnya satu-satu. Jadi ini ada apa istilahnya? Ada hal yang khusus begitu ketika kita pakai MFR disusun seri, tapi MFR-nya tuh sama, volumenya sama, gitu ya, equal size. Jadi sama. Itu ada kasus khusus. Kalau misalnya berbeda, MFR 1 ukurannya V1 50, V2-nya 30 misalnya kayak gitu ya, nanti silakan teman-teman untuk menghitung satu per satu. Tidak boleh kalian jumlahkan V1 plus V2 sebagaimana yang dilakukan di PFR. Gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Bagaimana kalau ukurannya sama? Nah, kalau ukurannya sama, ini ada hal khusus begitu. Ada hal khusus yang ini lebih mudah kalau kita menggunakan MFR dari susun seri, tapi volumenya sama. Kalau ini N-nya sama dengan 1, ini khusus untuk N sama dengan 1 ya, di persamaan 5/12, maka nanti kita akan mendapatkan persamaan ini, coba dilihat lagi di chapter 5, maka nanti taunya kalau kita punya lebih dari satu reaktor MFR dengan volume yang sama, maka kita bisa langsung kalikan saja. N kali tau I. Jadi misalnya kita sudah punya taunya, kita udah hitung salah satu, kemudian kita sudah dapatkan nilainya, maka kita bisa langsung mengalihkan berapa banyak jumlah reaktor MFR dengan ukuran yang sama dikalikan dengan taunya. Tinggal dikali aja. Gitu. Jadi tidak perlu kalian hitungnya satu-satu. Tinggal dikalikan saja. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya reaktor MFR ukurannya sama tapi sangat banyak sekali, maka ini seolah-olah mirip seperti PFR. Jadi kalau kita punya MFR ukurannya sama disusun seri, jadi bayangin teman-teman kalian punya reaktor MFR itu dengan ukuran yang sama terus Anda jejerin terus gitu, kemudian dia sampai tak terhingga, maka itu sama seperti kita menggunakan plug flow. Gitu, sama seperti plug flow. Kalau ukurannya beda ya nggak bisa gitu ya. Jadi sama seperti ukuran plug flow. Sehingga nanti akan muncul ketika N yang dimaksud di sini tadi, MFR dengan ukuran yang sama tak terhingga begitu, maka ini sama seperti kita menghitung plug flow. Gitu, sama seperti kita menghitung plug flow. Gitu ya. Ceritanya begitu. Oke. Nah, ini sama seperti tadi di gambar 6.1 ketika kita ingin membandingkan single MFR dan PFR. Ini pun juga sama, ketika kita mempunyai lebih dari satu reaktor, begitu, maka kita nanti bisa juga membandingkan dengan menggunakan grafik ini. Tapi ingat lagi-lagi kalau pakai grafik kita harus tahu batasannya. Batasannya itu pasti banyak sekali. Ini juga sama. Di gambar ini gambar 6.2 ya. Coba dilihat
Di gambar 6.2, 6.5 kok 6.2, ini 6.5. Di gambar 6.5 ini hanya khusus untuk reaksi orde 1 saja. Reaksi orde 1, kemudian reaksinya A menjadi R, karena tadi sudah kita batasin di chapter 6 adalah reaksi tunggal, dan EA sama dengan 0. Maka teman-teman boleh menggunakan gambar ini. Boleh menggunakan grafik ini tanpa menghitung secara matematis. Tapi kalau ternyata nanti di luar dari ketentuan ini, maka teman-teman harus tetap menghitungnya secara matematis. Gitu. Nah, sama seperti gambar 6.1 tadi, maka gambar ini juga memiliki beberapa hal yang perlu diketahui atau memerlukan beberapa data. Yang pertama adalah sumbu X. Sumbu X-nya sama seperti yang tadi, ini ada 1 min XA sama 1 min XA, atau teman-teman boleh menggunakan CA per CA0. Gitu ya, ini 1 min XA, yang paling gampang 1 min XA sebenarnya. Jadi jangan sampai keliru, bukan XA tapi 1 min XA. Kemudian yang di bagian kiri, yang di sumbu Y itu adalah tau N per tau P. Tau N per tau P. Kemudian di bagian tengah, ini ada beberapa data yang perlu teman-teman ketahui dulu, yaitu satu, berapakah N-nya. N itu N-nya N besar, ini bukan mol, tetapi jumlah reaktor MFR yang disusun seri dengan punya ukuran yang sama. Jadi misalnya kayak yang ini tadi ya, sebentar. Nah, kayak yang ini. Ini ada, ini anggaplah tidak ada ya. 1, 2, 3, 4 misalnya. Maka ini berarti N-nya sama dengan 4. Gitu. Ini kita abaikan yang di tengah ini ya. Kita anggap ini ada 4 disusun seri, ya berarti nanti kalian lihat, oh N-nya sama dengan 4 di bagian sini. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk menggunakan grafik ini? Cara menggunakan grafik ini, misalnya kita punya eh, 1 min XA-nya 0,1, maka nanti kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas sampai memenuhi N-nya berapa. Tadi kan ditanya berapakah jumlah MFR yang dipakai gitu. Oh, N-nya sama dengan 2 misalnya. Kalau N-nya sama dengan 2, maka kita berhenti di N sama dengan 2. Ini lurus ya teman-teman, ini karena saya pakai ini tidak bisa lurus, tapi harus lurus ke atas. Maka kita berhenti pada saat N sama dengan berapa. Kalau N sama dengan 2, maka kita berhenti di situ. Kalau N sama dengan 3, berhenti di sini, begitu seterusnya. Nah, kemudian kita tarik ke sini. Nah, kita tarik ke, salah. Ini sama dengan N-1. Kita tarik. Ini kira-kira, ini untuk ini ya. Untuk apa istilahnya? Untuk mengetahui berapakah katau sebenarnya. Ini untuk mengetahui berapakah katau. Jadi ini ada apa istilahnya? Ada mempermudah gitu ya. Ini ada ditambahin 2, 1, 2, 5, 10, kemudian 20, kemudian apa namanya 50. Ini untuk menunjukkan angka-angka. Jadi kalau kita ingin melihat ini sebenarnya angka berapa, ini kan 5 nih. Ini kan 5. Ini 2. Ini nggak perlu ditarik sebenarnya enggak apa-apa. Tadi untuk memastikan saja bahwa oh ini ada 5, ada 2. Berarti ini kira-kira ada berapa. Kan begitu. Kalau 2 di sini, 5 di situ, berarti ini kira-kira berapa. Inilah kelemahannya kalau misalnya kita menggunakan menggunakan grafik. Ini kan 2 ya, teman-teman. Ini 5. Kalau kalian mau begini ya boleh, atau mau ditarik ke atas ya boleh, sama aja. Nah, gitu. Ini kira-kira 2, ini 5. Kalau di tengah-tengah adalah segini, maka ini kira-kira berapa, kan gitu. Mungkin 4, sekian. Jadi nanti K kali tahu sama dengan 4, sekian. Kan begitu. Ini kelemahannya kalau pakai grafik tuh ya gini. Jadi harus harus kalian bagi dulu ininya, ini kira-kira berapa. Apalagi ini enggak detail sekali ya. Ininya tidak sama ininya. Angkanya. Ini 5 ke 10, ini 2 ke 5. Ini 10 ke 20, ini 20 ke 50. Gitu. Jadi ini silahkan nanti diperkirakan ini kira-kira angkanya berapa. Ketika kita sudah punya K kali tau, gitu ya, kita sudah punya K kali tau, maka nanti kita bisa masukkan ke bisa hitung volumenya berapa misalnya, atau tergantung yang ditanyakan apa. Nanti ada di
Example 6.2 akan saya jelaskan lebih banyak lagi di sana untuk perhitungannya. Kemudian ini untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 2 ada juga berbeda lagi. Berbeda lagi. Ketika N sama dengan 2, oh tadi saya lupa, kelupaan. Sama seperti 6.1, maka teman-teman harus ngikutin ini. Ini N1, N2, N3, N4, N6, N10, dan N tak hingga. Nanti kalau teman-teman ketemu N-nya sama dengan 5, tidak boleh kemudian kalian buat sendiri di tengah-tengah, Bu, itu kan ada N4 sama N6. Berarti N5 itu tempatnya ada di sini, tidak boleh. Ini tidak boleh. Begitu juga dengan grafik atau garis ini. Garis ini kan berhenti di tengah-tengah, nanggung banget, Bu. Itu kok nggak dilanjutkan aja sampai sini, itu juga nggak boleh. Misalnya, Bu, itu tak lanjutin ya, karena itu kan 0, saya punya satu min X-nya itu 0, berapa ini. Misalnya di sini, 0,3 misalnya. Oh, 0,3, Bu, di sini kan nggak ada kalau saya N-nya sama dengan 6, saya tarik garis begini, itu juga nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Kalau kasusnya seperti itu, maka nanti harus menghitung secara matematis. Gitu ya. Kemudian untuk orde sama dengan 2, sama seperti tadi, ini orde 2, ini 6.6 ya, gambar 6.6. Ini hanya berlaku untuk N sama dengan 2 atau orde 2, kemudian reaksinya adalah A plus B menjadi produk dengan catatan bahwa CA0 sama dengan CB0. Sehingga ketika CA0 sama dengan CB0, maka kita akan bisa mengubah atau bisa menyetarakan reaksi ini menjadi 2A menjadi produk. Kita sudah pernah ada kasus seperti ini kemarin di chapter 5. Jadi kalau ada A plus B menjadi produk tetapi CA0 tidak sama dengan CB0, maka kalian tidak boleh menggunakan grafik ini. Gitu. Jadi gitu ya, lagi-lagi kalau pakai grafik itu batasannya banyak sekali dan teman-teman harus patuhi gitu. Kalau enggak ya pasti akan salah gitu pengerjaannya gitu. Nah, kalau yang ini sedikit berbeda di sumbu Y-nya ya. Di sumbu Y-nya sedikit berbeda, cuman ya tetap sama untuk apa namanya, untuk ininya, untuk ini ada plug flow, ini untuk yang MFR, gitu. Kemudian sumbu X-nya sama 1 min XA, kemudian nanti kita juga butuh tahu berapakah jumlah reaktornya, dan nanti yang ditemukan bukan lagi K kali tau seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu kan K kali tau ya, ini K kali tau. Tetapi kalau untuk yang orde 2, ini adalah KCA0 kali tau. KCA0 kali tau. Gitu. Nah, biasanya kalau CA0 itu kan ya diketahui, sehingga nanti teman-teman tetap bisa menghitung berapakah volumenya, misalnya kayak gitu. Ceritanya begitu. Nah, begitulah teman-teman ya. Kalau untuk apa namanya, untuk menggunakan grafik ini, mari kita coba lihat di contoh 6.2. Coba teman-teman sambil dibaca, entah apapun posisi Anda yang mau di kendaraan, mau di meja, ataupun kalian sambil tiduran ya boleh, tapi tetap harus melihat di sisimu itu ada Levenspiel-nya gitu ya. Silakan dilihat example 6.2. Di sana ada soal di mana reaktan A itu dikonversi menjadi produk dengan konversinya adalah 90%. Ini 90% konversinya. Reaktan A dikonversi menjadi produk. Kemudian reaksi ini ordenya orde 2. Gitu ya. Kemudian pada saat awal itu reaktor ini berjenis MFR dan hanya satu. Ketika MFR-nya itu cuma satu, reaksinya ordenya orde 2, ternyata konversinya ada 90%. Nah, kemudian di pertanyaan ini ingin menambahkan satu reaktor lagi. Ini ingin menambahkan reaktor yang kedua dengan reaktor yang sama dengan reaktor yang pertama tadi. Jadi nanti kita akan memiliki dua reaktor MFR disusun seri dengan ukuran yang sama. Jadi kalau mau dibuat gambar nanti adalah seperti ini. Pada saat awal reaktornya cuma ini tok. Sehingga ketika kita buat gambar maka ada feed,
kemudian ada V, ada tau, kemudian XA-nya adalah 90%. Gitu. Nah, kemudian ini disusun seri ya, teman-teman. Kemudian ini ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan rate yang sama, fit-nya ini sama, kita tidak ubah, V kecilnya sama, begitulah kira-kira ya, atau F-nya sama, begitu, maka eh, maka berapakah konversinya ketika kita tambahkan reaktornya tadi? Gitu. Berapakah konversinya? Jadi ketika ada 90%, kalau saya tambahin satu lagi, disusun seri, ukurannya sama, jenis reaktornya sama, maka XA2-nya jadi berapa? Dan begitu. Itu pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B, ini kebalikannya. Kalau kita menginginkan konversinya tetap 90%, maka berapakah fitnya? Kan begitu. Berapakah fitnya? Berapakah volumetric rate-nya? Berapakah V kecilnya? Gitu. Kalau tadi ini kan V kecilnya sama gitulah ya, anggaplah begitu. V kecilnya sama karena di sini nggak ada tulisannya volumetrik atau dalam bentuk mol per waktu kita kan nggak ada. Jadi kita anggap aja V kecilnya sama gitu. Nah, ada dua hal yang berbeda. Sehingga silakan untuk teman-teman menghitung masing-masing. Untuk yang A, mari kita inventaris data yang diketahui. Jadi tadi ada N sama dengan 2, karena ordenya orde 2, maka kita menggunakan gambar 6.6. Jadi ini soal ini untuk memberikan contoh bagi teman-teman bagaimana cara menggunakan grafik, begitu ya, cara menggunakan grafik. Bukan matematis. Kalau matematis ya silakan teman-teman masukkan ke dalam persamaan yang ada di chapter 5 gitu ya. Jadi ini ada ordenya orde 2, maka sudah pasti kita menggunakan gambar 6.6 gitu ya. Kemudian di gambar 6.6 kita butuh sumbu X-nya adalah 1 min XA. Tadi ya, mari kita lihat lagi. 1 min XA. Nah, karena X-nya kita sudah tahu, dan maka nanti kita akan mendapatkan 1 min 0,9 sama dengan 0,1. Ini matematis biasa saja. 1 dikurangi 0,9, 0,1. Kemudian ini berarti di kondisi yang pertama kita punya N sama dengan orde 2, 1 min XA 0,1 dan jumlah reaktornya ada 1. Gitu ya. Mari kita plotting ke atas. 1 min XA sama dengan 0,1. 0,1 itu kira-kira sebentar. 0,987654321. Kira-kira di sini. Ini 0,1. Ini 0,1. Kemudian ordenya orde 2, kita sudah benar. Kemudian N-nya sama dengan 1. Kalau N-nya sama dengan 1 kan ini ya yang paling atas, maka kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas. Ini nanti garisnya lurus ya, teman-teman saya ini nggak bisa lurus kalau pakai ini. Ini lurus ke atas. Nah, begitu. Ada di sini. Ada di sini. Kemudian, apalagi tadi? KCA 0 kali taunya, maka kita dapatkan berapa? Nah, ini yang jadi tantangan lagi. Kalau titiknya ada di sini, padahal di sini itu ada 100, di sini ada 50. Maka nanti silahkan teman-teman coba atau kira-kira berapa ini titiknya di sini ketika ini 50, ini 100. Gitu. Nah, ini tantangan grafik ya begini nih. Jadi ini kira-kira angkanya berapa? Kalau menurut Levenspiel itu ada 90. Ini ada 90. Jadi kalau ini kita bayangin aja ini kalau di tengah-tengah kira-kira segitu tuh 50 ke 100 ini sekitar 75 ya. 75 ini 80 ya oke lah 90. Nanti kalau teman-teman berbeda misalnya yang satu ada 91, yang satu 90,5 ya itu oke. Gitu. Itu ya kira-kira. Ini kira-kira 90. Jadi ini ketemunya adalah 90 dari grafik yang tadi. Nah, kemudian tadi sudah disampaikan di awal bahwa ketika kita punya reaktor MFR disusun seri, maka nanti kita bisa mengalihkan antara tau dan N-nya, tau dan jumlah MFR-nya.
Karena CA0-nya tetap, K-nya tetap, maka kita tetap bisa mengalihkan langsung antara KCA0 tau kali jumlah reaktornya. Karena kita punya 2, maka tinggal 2 kali 90. Ada 180 KCA0 tau untuk N sama dengan 2. Maka kita balik lagi, karena kita diminta berapakah XA, maka mari kita lihat KCA0 tau sama dengan 180. Bentar, kita lihat ke atas lagi. 180 itu kira-kira ada di, nah ini ya, 100 ini 200. Ini 100, ini 200. Kira-kira 180 di mana ya gitu kira-kira. Ini kira-kira di sini lah ya. Kira-kira di sini. Nanti kalau teman-teman punya titik yang lain yang jauh lebih lebih apa namanya lebih presisi ya silahkan. Ini misalnya 180 ini saya anggap di sini. Kalau bikinnya pakai grafik yang apa namanya yang ada apa istilahnya kotak-kotak yang kecil itu sebenarnya lebih mudah ya ini karena kotak-kotaknya tidak begitu jelas. Ini misalnya 180 di sini. Kemudian N-nya sama dengan 2. Ketika N sama dengan 2, maka mari kita tarik ke bawah. Aduh, ini jangan ditiru kayak begini ya. Karena susah sekali untuk lurus. Sejajar dengan ini ya teman-teman. Sejajar dengan yang garis putus-putus. Nah, ini N sama dengan 2 posisinya ada di sini. Nah, untuk mendapatkan nilai XA, maka mari kita tarik ke bawah. Kalau ini lurus ke bawah. Nah, aduh, ini agak melenceng sedikit. Nanti silakan dibuat garis lurus, kalian menggunakan penggaris ya. Nah, ketika ditarik ke bawah, maka kita akan menemukan satu min XA. Ini kira-kira kalau ini 0,01, ini 0,9875432 Ini 998765432 Jadi ini kira-kira 0, berapa ini? 98 0, kalau di 89 berapa dapatnya? 0,026 0,026 023 oh iya ini 0,2 ini 0,2 salah saya semakin kesini kan semakin besar ya 0,02 yang ini 0,3 4 5 6 dan seterusnya jadi ini nanti akan 0,9 sehingga ini antara 0,2 dan 0,3 dan tapi ini lebih mendekati 0,3 kan gitu ya berarti ada 0,0 atau nolnya kurang kurang 1 0,02 8 atau 0,029 begitulah ya kira-kira. Jadi kalau kita ikut yang ini oke lah 0,026 atau kalian menemukannya nanti ketika di garis lurus 0,02 0,027 oke lah gitu ya. Kalau kita ngikutin ini aja 0,026 maka kita dapatkan satu min XA 0,026. XA-nya 0,097 ini untuk matematis biasa. 1 dikurangi 0,026 sehingga kita dapatkan XA sama dengan 0,974. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketika kita menambahkan satu reaktor dengan volume yang sama, dengan jenis yang sama, disusun secara seri, maka akan bisa menaikkan konversi dari 90% ke 97,4%. Gitu. Itu ya, teman-teman. Jadi ternyata dari soal ini, kalau kita tambahkan satu reaktor lagi, ternyata bisa menaikkan sebanyak 7%, yang tadinya 90 jadi 97, sekian persen. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita punya konversinya tuh sama, maunya konversinya sama. Tetapi yang ditanyakan fitnya gimana gitu. Sama, sebenarnya sama saja. Sama saja dengan yang tadi. Jadi ketika kita punya ordenya orde 2, kemudian kita lihat di gambar 6.6 begitu ya. Kita dapatkan 1 min XA sama dengan 1 min 0,9 sama dengan 0,1. Nah, karena ini XA-nya posisinya ada di sini, nah ini beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan posisinya di bagian depan, di sini. Karena ini posisinya di bagian bawah, di bagian akhir, maka kita punya dua reaktor. Sehingga ketika kita inventaris, maka ordernya 2, 1 min XA-nya 0,1, dan N sama dengan 2. Berarti berapakah KCA0 tau-nya gitu. Nah, silakan teman-teman plotting lagi ya. Tadi ada 0,1,
Kemudian N-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 2, posisinya ada di sini. Ini kan N sama dengan 2. Kemudian kalau teman-teman mau tuliskan di sini 20 dan ini 50 ya enggak apa-apa. Atau mau coba ditarik ke atas untuk tahu angka. Ini ditarik ke atas tuh maksudnya untuk tahu angkanya ya. Untuk memastikan. Jadi ini ada 20, ada 50, kira-kira berapa itu. Kalau di tengah-tengah 25, maka ini ya kira-kira apa namanya? Ini 20, ini 50. Ini berarti nggak sampai 30, tapi 25 lebih kayaknya gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau di Levenspiel bilangnya ini adalah 27,5. Nanti silakan untuk dibuktikan ya menggunakan garis lurus ke atas, kemudian ditarik ke bagian N sama dengan 2, ketemunya berapa. Nanti tolong teman-teman untuk lebih presisi lagi, tapi caranya seperti itu. Nah, kemudian dari sini kita dapatkan KCA0 tahu untuk N sama dengan 2, untuk reaktor yang berjumlah 2 itu 27,5. Sedangkan yang berjumlah 1 itu kita dapatkan tadi yang 90, tadi yang di soal yang A tadi ada 90. Sehingga mari kita bandingkan. Kalau kita bandingkan, maka kita akan mendapatkan volumetric rate-nya untuk N sama dengan 2 dan N sama dengan 1 itu ada 6,6. Sehingga apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah dengan kita menambahkan satu reaktor untuk mendapatkan konversi yang sama-sama 90%, maka kita harus menaikkan volumetric rate-nya sebanyak 6,6 kali. Gitu. Ceritanya begitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Karena ini PN2 dengan PN1 ini ada 6,6. Sehingga kita membutuhkan volumetric rate atau rasio begitu ya, rasio antara N sama dengan 2 dan N sama dengan 1 sama dengan 6,6. Jadi misalnya N sama dengan satunya tadi volumetric rate-nya 1 misalnya, maka kita harus menaikkan 6,6 kalinya untuk bisa mendapatkan konversi yang sama. Gitu. Ceritanya begitu. Oke, begitu teman-teman. Itu untuk yang MFR dengan ukurannya sama. Dengan ukurannya sama disusun secara seri. Kira-kira begitu. Nah, kemudian bagaimana jika reaktornya berbeda? Maka teman-teman hitung satu-satu. Lebih mudah sih sebenarnya menghitung satu-satu. Jadi misalnya saya punya MFR 1, FV1 dengan volume yang lebih kecil. Kalau di gambarnya kan kecil ya, kecil. Kemudian V2 reaktor yang kedua lebih gede. Atau mau dikebalikannya, atau sebaliknya gitu. Maka teman-teman silakan menghitung satu-satu. Sama seperti dulu waktu di mana itu di ATK 1 ya, single sama multiple itu ketika multiple ya kalian kan ngitungnya satu-satu. Neraca masanya kan ya tetap sama persamaannya kan gitu. Sehingga silakan dihitung reaktor yang pertama, reaktor yang kedua, reaktor yang ketiga dan seterusnya. Gitu. Kemudian ini kalau sudah diketahui apa istilahnya, masing-masing reaktor jenisnya apa, kemudian apa namanya disusunnya seri seperti ini ada berapa jumlahnya itu kalau sudah diketahui seperti itu lebih mudah, kita tinggal menghitungnya satu-satu. Tapi kalau kita diminta misalnya apa namanya ada reaksi kemudian konversinya sudah diketahui, kemudian kita disuruh menentukan jumlahnya terserah, kemudian jenisnya terserah misalnya seperti itu, maka kita bisa membuat grafik seperti ini. Ini yang agak rumit sedikit ya teman-teman ya. Cuman ini jarang sekali nanti teman-teman temui di soal-soal tuh jarang sekali yang seperti ini karena ini sedikit agak ada adjustment, ada apa istilahnya, ada apa ya namanya ya, ada yang kita harus tentukan sendiri begitu kira-kira. Jadi misalnya kita punya grafik antara X konsentrasi, kok konsentrasi apa konversi dengan min 1/RA. Kita buat grafik nih. Grafiknya kan yang ini. Grafiknya kan yang ini ya. Grafiknya yang ini. Kemudian ketika kita sudah membuat grafik dan kita diminta untuk menentukan jumlahnya, kemudian menentukan jenis reaktornya, maka nanti teman-teman akan membagi area ini misalnya ini antara 0 sampai X2, misalnya X2 ini 90% misalnya gitu. Nah, kalau ini nanti yang diminta adalah MFR semua, kalau diminta MFR
semua, tidak boleh ada PFR gitu. Maka kita bagi aja. Kalau kita punya satu reaktor kan berarti luasnya adalah yang kotak ini ya, kotak yang besar ini. Kotak yang besar ini kalau 1 MFR. Ini kan kotak yang besar. Luas areanya kan segini. Ini kan luas banget berarti, panjang kali lebar, delta X kali delta Y kan gitu. Nah, kalau kita disuruh membagi luasan ini agar mendapatkan volume reaktor yang lebih kecil dibandingkan kita menggunakan satu reaktor, maka kita bagi suka-suka kita sebenarnya. Oh, saya mau bagi dua reaktor. Maka silakan teman-teman bagi. Terus bagaimana caranya bagi? Kan bisa macam-macam, Bu. Misalnya kita punya grafik begini, grafiknya begini. Kalau satu reaktor kan begini. Kalau dua reaktor kan bisa begini, Bu. Bisa begini dan begini. Bisa lagi begini. Bisa yang ini dan yang ini. Kan gitu. Berarti ada banyak sekali kemungkinan. Nah, kita pilih yang volumenya paling kecil. Untuk bisa mendapatkan volume paling kecil, maka teman-teman bikin slope. Slope grafik ini tadi. Bisa lah ya teman-teman membuat slope kemiringan itu kan bisa. Tangan alfa kan gitu ya, tangan alfa depan dibagi samping. Nanti silahkan dibuat slope. Ketika sudah dibuat slope, maka nanti tariklah secara horizontal ke atas, secara lurus ke atas. Ditarik ke atas sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan luasan yang diarsir ini yang sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, seluas-luasnya. Gitu. Ketika ini sudah mendapatkan seperti ini di sebelah ini, maka nanti teman-teman akan bisa membuat luasan. Ini kan diagonal ya, ini diagonal, kemudian kalian buat luasan. Kalau luasan ini semakin banyak, logikanya semakin luas, maka semakin kecillah yang ada di bagian bawah. Jadi kalian bisa bayangkan, kalau satu reaktor, maka luasan atau volume reaktor saya adalah seluas ini tadi. Tapi ketika saya menggunakan dua reaktor, maka luasan saya adalah yang diarsir warna abu-abu 1 dan 2, pasti jauh lebih kecil. Gitu. Kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka teman-teman tinggal tarik ke bawah. Ditarik ke bawah, maka akan ketemu luasan yang ini dan luasan yang ini. Itu kalau untuk dua reaktor. Gitu ya, ini kalau khusus untuk dua reaktor. Nanti kalau 3 reaktor dan seterusnya, teman-teman bisa trial begitu ya. Coba di trial kalau saya 3 reaktor, Bu. Kalau saya 3 reaktor berarti saya bagi misalnya di sini. Di sini, kemudian ada di sini dan di sini. Kira-kira volume saya berapa? Silakan dicoba. Gitu. Kalau secara matematis ini mungkin dulu sudah pernah belajar di matematika 1 atau 2 ya. Di matematika 1 dan 2 nanti ada dy per dx itu sama dengan 0. Coba dilihat di matematiknya. Di matematik dulu ada ketika grafik-grafik begini, atau teman-teman bisa melihat di halaman 134 itu juga ada. Tapi lebih detail lagi ada di matematika 1. Gitu. Nah, kemudian ini jika banyak reaktor jenisnya beda-beda. Tadi yang saya sampaikan, silakan menghitungnya satu-satu. Reaktor 1 misalnya, ini sudah diketahui reaktor satunya MFR, reaktor 2-nya PFR, reaktor 3-nya ada MFR lagi. Jadi masing-masing silakan dihitung berdasarkan persamaan masing-masing yang ada di chapter 5. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, lagi-lagi ingat ya, nanti kalau misalnya teman-teman bikin grafik, sudah diketahui seperti ini, kemudian diminta menghitung berapakah volume masing-masing, dan ada datanya, maka ingat bahwa ini sumbu X, sumbu min per RA, kemudian kalau ini MFR, karena ini MFR ya, maka ini luas areanya yang bawah dan atas. Kemudian kalau ini PFR, maka luas areanya yang bagian bawah saja. Kemudian karena ini MFR lagi, maka atas dan bawah. Jadi grafiknya nanti akan selang-seling seperti ini. Gitu. Kira-kira begitu, teman-teman. Apa ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira begitulah di chapter 6 secara umum sih tidak ada persamaan yang berbeda gitu ya. Tadi kalaupun ada grafik itu sebenarnya hanya ingin memberikan kemudahan bagi Anda atau memberikan alternatif begitu ya, alternatif penyelesaian jika tidak menggunakan matematik tetapi dengan menggunakan grafik. Nanti kalau teman-teman menghitung atau ingin membandingkan antara grafik dan persamaan,
harusnya hasilnya sama. Harusnya hasilnya sama. Kalaupun ada perbedaan yang tidak signifikan karena tadi pada saat kita memplotting grafik itu ada angka yang sedikit bergeser karena skalanya yang tidak begitu jelas gitu ya, maka itu ya tetap bisa di apa tetap bisa diterima gitu, tetap bisa diterima. Tapi kalau matematik salah ya itu berarti ada yang salah. Tapi kalau grafik itu kalian menggunakan grafik ada kesalahan sedikit begitu ya berarti masih bisa diterima. Cuman nanti kesalahannya jangan terlalu lebar. Kalau lebarnya misalnya harusnya hasilnya itu ketemunya 90 atau 80 misalnya di titik ini. Terus kalian mendapatkannya kok ada 500 gitu ya. Itu berarti udah salah. Kalau yang seperti itu tidak bisa diterima gitu. Tapi kalau ada yang 90, ada yang 91, ada yang 92 ya itu masih oke. Ya itulah tantangannya kalau grafik, enak nggak ngitung matematik tapi agak tricky ketika menentukan ini kira-kira nilai pastinya berapa sih gitu. Gitu ya teman-teman. Tanyakan sampai di sini. Bu, saya mau tanya Bu, yang ini berarti persamaan untuk yang area itu berarti berdasarkan itu berarti berdasarkan general equationnya ya Bu, untuk mix flow ya. Yang mana? Yang ini. Ya. Yang di kiri ini ya. Yang di kiri ini. Iya. Ini kan berdasarkan RA toh, Bayang. Iya, berdasarkan Oh, yang general nanti tinggal equation. dilihat ininya sih sebenarnya. Ini kan contohnya kalau misalnya ini V per F gitu ya. Nanti tinggal Iya. dilihat kan boleh. Ini kan boleh antara X dan sepermin RA atau CA dan sepermin RA. Nanti akan menghasilkan luasan kan beda-beda. Luasan ini kan menunjukkan beda-beda. Yang tadi itu mana ya tadi? Ada di ini. Yang ini bisa tau M per CA0 kan begitu. Kalau kalau sumbu X-nya adalah CA kan nanti beda lagi. Itu ada di chapter 5 kemarin. Halaman berapa kemarin itu? Halaman 95. Jadi kalau kita punya XA sama min per RA, maka nanti kita akan ketemu tau per CA0 seperti ini luasannya. Tapi nanti kalau kita menggunakan sumbu X-nya adalah CA, kemudian sumbu Y-nya min per RA, maka nanti taunya adalah, luasannya adalah atau areanya adalah tau, atau V CA0 per FA0, kan gitu. Nanti tergantung grafiknya yang mau dipakai apa. Antara apa dan apa, nanti tinggal disesuaikan luasan area ini menunjukkan apa. Gitu. Itu, Brian. Iya, baik Bu. Makasih Bu. Ya. Yang perlu diingat adalah tadi kalau MFR berarti luas areanya atas dan bawah kan begitu ya, jangan sampai keliru. Jangan sampai ini Anda sebut MFR ya salah gitu. Gitu ya. Gitu. Ceritanya begitu. Oke, baik, masih ada yang disampaikan? Baik, kalau tidak ada, ini kan pertemuan kita terakhir begitu ya. Habis ini kan kita tidak ada waktu lagi untuk, ya kecuali kalau kalian ini menginginkan membahas soal ya silahkan gitu. Tapi kalau memang tidak ya silahkan kalian belajar sendiri. Itu ada banyak sekali problem di chapter 6. Silahkan untuk dicoba dikerjakan. Nanti kalau memang kalian menginginkan ada pertemuan Zoom lagi untuk membahas itu ya silahkan disampaikan ke saya. Tapi kalau enggak ya silahkan kalian coba sendiri gitu ya. Karena ini sebenarnya tidak apa namanya sama persis dengan chapter 6 itu sama persis. Hanya ini multi reaktor saja gitu. Nah, kemudian dari hasil kuis kemarin saya sudah ya kan belum semua sih sebenarnya belum semua saya periksa karena ada banyak sekali. Dari hasil yang sudah saya periksa ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan saja nanti jangan sampai terulang di UTS. Di UTS itu kan tanggal berapa? 14 kali ya, hari Senin kalau tidak salah pertama kali UTS luring di kelas. Jadi nanti ketika UTS saya tidak akan memberikan kopian chapter 5 dan 6, saya hanya akan memberikan tabel 5.1 dan 5.2 saja. Itu. Kemudian saya pastikan Anda tidak akan menggambar grafik. Saya pastikan Anda tidak menggambar grafik. Kemudian membaca grafik pun tidak gitu ya, karena banyak sekali ininya, banyak sekali tantangannya kalau melihat grafik begitu.
Kemudian semuanya adalah matematis. Jadi silakan untuk membawa apa namanya kalkulator saja. Kemudian yang perlu saya ingatkan adalah satu. Yang pertama, ketika Anda mengerjakan soal, itu tolong untuk dilihat dengan benar satuan satu. Satuannya sudah sesuai semua atau belum? Kalau belum, maka pastikan untuk kalian samakan semua. Kalau ada liter, satunya sentimeter, ya sentimeter kubik, ya berarti kalian harus samakan. Karena kalau enggak, maka nanti akan berbeda sangat jauh sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan EA. Terkait dengan EA. Ketika ketika ada diketahui EA, maka teman-teman harus menentukan apakah EA ini saya hitung apa enggak hitung. Gitu ya, dihitung apa enggak hitung. Karena kalau memang dia dihitung, ya silahkan dihitung. Kalau memang dia tidak dihitung, walaupun ada reaksinya, ya enggak usah dihitung begitu. It, uh, itu sangat sangat apa namanya bisa menunjukkan bahwa oh kalian memang paham atau tidak gitu, paham atau tidak terhadap soalnya. Kemudian ketika sudah memiliki EA gitu, maka EA itu yang harus kalian masukkan seluruhnya, tidak boleh kalian kurangi. Jadi misalnya EA sudah Anda hitung nih, udah Anda hitung ketemunya min sepertiga, minnya itu ya harus kalian masukkan dalam perhitungan matematis. Tidak boleh kalian ilangin minnya, karena nanti sangat berpengaruh. Gitu, karena min sama plus itu tidak hanya simbol saja yang tidak ada maknanya, itu ada maknanya dan pengaruh terhadap hitungan. Kira-kira begitu ceritanya. Kemudian apalagi kemarin itu ya yang cukup cukup um, ada beberapa yang ternyata saya temui gitu. Oh ya, terkait dengan gambar. Gambar juga mohon disesuaikan gitu. Kalau memang MFR ya MFR. Kalau memang PFR ya PFR, jangan dibalik. Gambarnya PFR tapi di keterangan di bawahnya itu MFR, ya itu sudah nggak benar kan begitu. Jadi ini yang benar yang mana kan gitu ya. Gitu. Jadi mohon nanti di UTS ini tidak terulang kembali hal seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait nanti UTS? Ada yang mau ditanya? Nanti saya bagi pada saat Anda UTS. Karena kalau mau bagikan ini kan kalian lagi di luar kota kan tidak mungkin ngambil. Nanti pada saat UTS kan saya akan bagikan. Insya Allah setelah aja. Setelah aja. Nanti kalau sebelum kalian dapat nilai bagus atau jelek nanti berpengaruh terhadap UTS-nya. Jadi nanti setelah kalian ngumpulin, kalian boleh ambil. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanya? Nanti waktunya 120 menit ketika UTS. Jadi sudah bisa membayangkan soal saya seperti apa ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, ya kita akhiri. Silakan kalian belajar. Silakan kalian belajar yang baik, begitu ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya belum stop share ya ini. Oke, baiklah. Kalau tidak ada, mari kita foto dulu. Silakan tinggalkan videonya. Mari kita foto bersama dulu untuk dokumentasi. Oke, kita tunggu. Ya, oke ya. Baik, ini layar yang pertama. Silakan senyum. Oke, sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat berlibur. Selamat menyiapkan UTS-nya.
Kemudian karena ini sudah waktunya mendekati Lebaran, jadi saya mohon maaf selama saya memberikan perkuliahan ke Anda ada hal-hal yang kurang berkenan begitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak atas keaktifan teman-teman semua. Jadi ketemu lagi di pertemuan berikutnya, semoga dengan kuliah yang berbeda begitu ya, dengan lagi ketemu di kuliah yang sama. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.